Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ustadz Muhammad Sultani Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsin Quran. Pada sesi 8 ini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang insya Allah yang paling saya pahami di antara materi-materi yang dijelaskan dari sesi 1 sampai 7. Yaitu materi tentang tanda sifar mustatil dan sifar mustadir di atas alif. Yang pertama sifar mustatil. Sifar mustatil adalah tanda bulatan lonjong yang terdapat pada di atas alif atau 7 alif yang memiliki fungsi apabila diwasolkan atau dilanjutkan maka harus dibaca pendek, dan apabila diwakofkan, apabila diberhentikan maka harus dibaca panjang. Kalau itu sifar mustatil. Kalau sifar mustadir adalah tanda bulatan sempurna yang terdapat di atas alif. Apabila berhenti atau wakof maka harus disukunkan atau dimatikan, dan apabila diwasolkan maka harus dibaca pendek. Terus kemudian contoh dari sifar mustatil yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 66 juz 22 halaman 427, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Jadi apabila kita untuk mewakafkannya maka harus dibaca panjang. Kalau itu sifar mustatil, wa ata'na ar-rasula. Nah, di situ itu sifar mustatil. Contoh lagi satu yaitu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Yaitu adalah lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, di situ apabila kita untuk melanjutkannya, mewasolkannya, maka kita harus membaca pendek, tidak boleh dipanjangkan, kecuali kalau kita mewakafkannya atau diberhentikan, maka harus dibaca panjang, Walakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, itu yang namanya sifar mustatil. Akan tetapi ada satu ayat yang mana itu adalah bacaan khusus terdapat pada surat Al-Insan. Nah, di situ pada ayat 4 surat Al-Insan ketika wakaf bisa dibaca panjang ataupun diwakafkan. Waktu diwakafkan atau disukunkan. Apabila diwakafkan, bisa dibaca panjang atau bisa dibaca mati. Nah, terdapat pada kalimat as-sabila. Nah, di situ kita bisa dibaca as-sabila atau as-sabil. Nah, kalau kalimat lengkapnya wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Nah, bisa dipanjangkan atau sabil, bisa diwakafkan, bisa disukunkan atau dimatikan ketika diwakafkan. Begitu. Bisa dipanjangkan atau diwakafkan, tapi khusus di surat Al-Insan ayat 4. Terus kemudian ada yang namanya sifar mustadir. Nah, sifar mustadir ini adalah tanda bulatan yang sempurna yang terdapat pada di atas alif. Nah, bisa kita lihat contohnya itu di surat Yunus. Bisa di surat Yunus, Al-Fa'il, banyak di contohnya surat. Di sini saya akan mengambil satu contoh yaitu di surat Hud. Surat Hud ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Nah, di sini ada yang namanya sifar mustadir, yaitu di kalimat
Ala inna thamuda thamuda. Nah, di situ ada yang namanya hukum sifat mustadir. Nah, sifat mustadirnya terletak di mana? Di atas alif setelah huruf dal. Nah, di situ apabila kita untuk mewasolkannya atau membaca lanjut, maka kita harus membacanya pendek. Akan tetapi kita apabila kita mewakafkannya atau berhenti, maka harus kita membaca sukun atau mati di huruf dalnya. Begitu. Contohnya ala inna thamud. Nah, begitu. Jadi sifat mustadir itu adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif yang memiliki fungsi apabila diwasolkan atau dibaca lanjut maka harus dibaca pendek, dan apabila berhenti wakof maka harus disukunkan, tidak boleh dibaca panjang seperti sifat mustatil. Begitu. Jadi sekian yang saya pahami, yang paling